Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop penghakiman atas Babel. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman yang telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Yohanes menggambarkan suatu penglihatan tentang salah seorang dari 7 malaikat yang membawa kabar tentang putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur besar menunjuk kepada Roma yang semakin menjauh dari Allah akibat berpaling pada pesta pora, kemabukan, dan penyembahan berhala, dan mengakibatkan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus dan saksi Kristus. Hal ini kemudian menimbulkan peperangan antara iblis dan pengikutnya dengan anak domba dan pengikutnya, dan mengakibatkan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus dan saksi Kristus.
Hal ini kemudian menimbulkan peperangan antara iblis dan pengikutnya dengan anak domba dan pengikutnya. Akhir dari peperangan ini adalah kemenangan anak domba dan pengikutnya yang tetap setia. Dasar dari kemenangan ini adalah, pertama, karena anak domba adalah raja di atas segala raja. Ia memiliki kuasa atas alam semesta, pemerintahan di bumi, dan bahkan di neraka. Semua tunduk serta berada di bawah kendalinya. Kedua, karena para pengikutnya yang telah dipilih dan diberinya kuasa untuk mengalahkan iblis dan pengikutnya. Para pengikutnya adalah orang percaya yang setia dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Saudara, dunia membenci Kristus dan pengikutnya. Dunia juga akan selalu berusaha untuk menaklukkan pengikut Kristus dengan berbagai cara. Misalnya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan sehingga dapat mengaburkan kebenaran dan menyesatkan orang-orang percaya. Bahkan mereka tidak ragu untuk membunuh orang-orang percaya yang tetap hidup dalam kebenaran Allah. Namun, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, ingatlah bahwa anak domba telah memberikan kemenangan kepada para pengikutnya, dan penghakiman atas iblis serta pengikutnya pasti akan digenapi. Dengan demikian, marilah tetap berpegang teguh pada iman kepada Kristus dan hiduplah dalam kemenangan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, pilihan apakah yang kita buat ketika berhadapan dengan tantangan dan godaan dunia? Tetap memegang kebenaran Allah ataukah berpaling darinya? Mari jadilah teguh dan jangan biarkan tantangan, pencobaan, dan godaan menjauhkan kita dari Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, mari ajar kami di dalam hari-hari kami menjadi semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, kami menghadapi godaan, kami dengan berani berkata tidak, kami memiliki hikmat untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong kami juga di dalam setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.